Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty kembali bertemu dengan Bapak Usman Amiruddin, aktivis yang cukup populer dan legendaris di Kota Solo. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty akan bertanya tentang MBG menurut politisi yang sangat-sangat senior ini. Pak Usman, menyoal masalah MBG itu gimana Pak Usman? Jadi kalau dari kami, dari Aliansi Rakyat Bergerak, ini sesungguhnya sudah memberikan satu solusi yang kami anggap sangat win-win solution. Yaitu MBG-nya itu bagus. Makan bergizinya itu bagus. Cuman masalah pelaksanaan menggunakan SPPG ini yang banyak bermasalah. Justru SPPG ini merusak citra baiknya Pak Prabowo. Nah kemarin saya menguji mengenai sikap dari ARB ini dengan beberapa aktivis pergerakan. Yang hadir kira-kira ada 12 atau lebih itu. Saya menjadi pembicaranya dan saya lontarkan mengenai konsepnya dari ARB ini. Dan mendapat respon bermacam-macam. Mereka di samping mengkritisi juga memberikan beberapa alternatif yang lain. Contoh misalnya MBG ini tidak perlu ada. Dialihkan saja ke mengenai pendidikan gratis. Ada yang semacam itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa MBG tidak perlu, salurkan saja kepada BPJS gratis dengan bermacam-macam pertimbangan. Tapi kalau ARB ini, walaupun ini bukan organisasi Islam, hampir semua inisiatornya itu berpegang kepada etika Islam. Karena MBG ini kan janjinya Pak Prabowo waktu kampanye. Nah janji itu kan harus ditepati. Maka kalau ARB memberikan solusi bubarkan MBG ini kan ngajari yang tidak bagus. Wong itu janji kok. Janji yang harus ditepati. Nah yang kami lihat kelemahannya itu sesungguhnya di SPPG-nya ini. SPPG ini. Nah seandainya disalurkan langsung ke komite sekolah, tidak usah 15.000 lah, 10.000 saja. Nanti dikelola oleh kantin, komite sekolah sama ibu-ibu yang dulunya itu catering. Nah yang 5.000 ini disadangkan bagi SPPG yang betul-betul dia itu mentaati aturan dan dirugikan. Jadi kan tidak semata-mata kita mencari menangnya sendiri. Tapi hampir semua SPPG itu curang, bermasalah. Sehingga kalau mereka nanti menuntut di secara hukum pasti gagal. Karena banyak curangnya, banyak tidak memenuhi persyaratan. Tapi yang betul-betul dia mentaati aturan, persyaratan, tidak boleh dirugikan. Yang 5.000 itu dicadangkan. Ini sikap daripada Aliansi Rakyat Bergerak. Nah kemarin juga ada menunjukkan bahwa di Solo ada salah satu sekolahan yang MBG-nya itu bagus, SPPG-nya juga bagus. Ya saya percaya, tapi persentasenya itu dibanding dengan secara nasional kan mungkin tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi bagaimanapun juga saya menghormati adanya kasus yang seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan ternyata MBG ini kan tidak siap dananya. Ya. Mau sudah tidak perlu diadakan. Nah kemudian kalau dari saya waktu itu bicara, seandainya mau dialihkan, ya cari aja memang daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan MBG, daerah terpencil misalnya. Tapi tetap tidak melalui SPPG. Jadi tidak seluruh Indonesia diberi fasilitas MBG, tapi daerah-daerah tertentu yang betul-betul memang mereka itu sangat membutuhkan. Ini yang terjadi di pertemuan diskusi semacam itu. Tapi hampir semuanya itu
sepakat bahwa memang problemnya itu ada di SPPG-nya. SPPG. Kalau maksudnya tadi Pak Usman mengatakan justru SPPG itu merusak citra Presiden Prabowo. Lah itu maksudnya gimana? Di situ terjadi banyak penyelewengan. Iya. Kan harusnya itu anggarannya itu sekitar per penerima manfaat. Iya. Itu yang anak-anak di TK Mm-mm. itu kan 8.000. Tapi yang SMP SMA itu kan 10.000. Iya. Tapi prakteknya rata-rata 6.000 sampai 7.000. Lah kemana itu uang sisanya itu? Sisanya uang itu. Ini kan terjadi paling tidak istilahnya curang. Iya. Ya curang. Bahkan secara hukum Islam itu kan makan haknya orang lain. Yang 8.000 cuma diberi 6.000. Dia makan haknya 2.000. Yang 10.000 diusulkan cuma 7.000. Dia makan. Jadi ini peluang di samping dia koruptif juga makan haknya orang lain ini kan tidak dibenarkan ini. Tidak dibenarkan. Jadi bagi mereka yang mempertahankan SPPG ini sesungguhnya menjerumuskan pengelola SPPG. Terjadi koruptor, terjadi makan haknya orang lain, terjadi kecurangan. Itu mestinya itu tidak ada yang mendukung SPPG. Kalau mereka itu betul-betul orang yang jujur, berpegang pada etika agama. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Kalau dalam hal ini dengan masalah carut marutnya SPPG tadi, menurut Pak Usman ada saran terhadap SPPG ini? Bubarkan, sudah. Hmm. SPPG bubarkan, Iya. kemudian tidak usah 15.000, 10.000 saja salurkan ke komite sekolah, nanti dikelola oleh komite sekolah, kantin sama ibu-ibu yang semula itu catering. Udah itu pasti nanti kan bagus, ya hasilnya bagus, bersih, higienis. Kan tidak mungkin ibu-ibu akan menelantarkan anak-anak yang anaknya sekolah di situ, anak-anaknya. Tapi nggak merepotkan sekolah itu, Pak? Kalau komite enggak, komite kan cuma kontrol saja. Tapi pelaksananya kan kantin sama ibu-ibu. Jadi kantin itu bertanggung jawab pada pemerintah. Yang bertanggung jawab kan itu. Kalau Pak Usman menyikapi mereka yang demo untuk tidak mau dibubarkan MBG, tidak mau dibubarkan termasuk SPPG lah, Pak Usman menanggapi ini gimana? Ya itu hak mereka, kita menghormati. Tapi ARB mohon kamu sadarlah bahwa apa yang menjadi sikap kamu seperti itu menjerumuskan mereka. Satu, mereka koruptif, mereka curang, mereka membiarkan makan haknya orang lain. Jadi kasihan yang mendukung SPPG itu, kasihan sekali. Itu bukan akan menjaga nama baik banyak Prabowo, tapi menjerumuskan para pengelola dan juga merusak citra baiknya Pak Prabowo. Itu tapi ada yang jujur ya Pak Usman, artinya ada yang SPPG baik, ada yang tidak baik, cuman prosentasenya mungkin lebih besar yang kurang jujur itu, Pak. Ya, kalau secara nasional, saya anggap itu tidak ada. Tidak ada maksudnya? Yang baik itu tidak ada. Secara nasional sih. Ya. Sekalipun 1-2 tapi karena prosentasenya kecil sih. Iya, saya anggap tidak ada. Tapi bagaimanapun juga karena disampaikan, ya saya menghormati, saya yakin ada. Tapi apakah bisa bertahan? Misalnya baik cuma untuk 1 bulan, lepas kontrol, apa setiap hari dia monitor. Kalau tadi saran lah, kalau sekarang pesan dari seorang Pak Usman terhadap adanya SPPG yang curang ini gimana? Ya harus diambil tindakan supaya tidak nular. Tidak nular ke SPPG yang lain. Harus diambil tindakan tegas. Kalau korupsi ya tidak, sudah. Karena semangatnya Pak Jaksa Agung ini kan tidak boleh hanya sampai di atas. Harus sampai ke bawah. Tindak tegas secara prosedur hukum. Iya, hukum. Korupsi ya, tapi Rp1 aja termasuk korupsi. Iya, memakan hak ya. Kemudian kalau itu ada keterlibatan pejabat,
misalnya di SPPG menyalahgunakan jabatan, ya termasuk korupsi juga. Dan ambil tindakan tegas sudah. Tetap prosedur hukum Pak. Ya. Nggih. Dan dia juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena makan haknya orang lain. Iya. Wih, ini kalau saya itu yang paling saya takuti itu sanksi akhiratnya ini. Kalau sanksi dunia kan paling kok ditahan berapa bulan berapa. Nggih. Bisa menghindar. Ya. Nggih. Tapi kamu ya toh, baik yang melakukan maupun yang mendukung, sanksi akhiratnya itu berat. Makan haknya orang lain tidak dibenarkan sama sekali. Ya, ya. Terima kasih Pak Usman. Demikian wawancara Liberty dengan politisi Kota Solo yang cukup senior sekali, Bapak Usman Amiruddin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.